Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 8 semester 2, yaitu materi bab 6 tentang teks ulasan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari tentang teks ulasan ini, yaitu 1. Pengertian teks ulasan. 2. Ciri teks ulasan berdasarkan isi dan objek ulasan. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan kembali teks ulasan. Anak-anak, pernahkah kalian mau mengomentari sesuatu yang dilihat, dibaca maupun didengar? Tentu pernah, bukan? Ketika kalian menonton film atau membaca buku misalnya, kalian mengomentari film itu atau buku tersebut dengan ungkapan bagus, seru, menarik, atau ungkapan sebaliknya, kurang bagus, tidak menarik, dan sebagainya. Komentar-komentar tersebut sebenarnya merupakan ulasan dalam bentuk sederhana. Jadi, apa teks ulasan itu? Teks ulasan adalah teks atau tulisan yang mengulas atau memberi penilaian terhadap suatu karya. Karya yang diulas bisa berupa buku, karya sastra seperti cerpen, novel, puisi, drama, maupun karya seni yang lain. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri teks ulasan. Ada 2 ciri teks ulasan, yaitu berdasarkan isinya dan berdasarkan objek ulasannya. Yang pertama adalah ciri-ciri teks ulasan berdasarkan isinya. Ciri pertama, teks ulasan berisi informasi tentang identitas karya yang diulas. Identitas karya ini bisa berupa judul, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman maupun harga buku. Ciri kedua, teks ulasan berisi pendapat atau gambaran umum mengenai isi suatu karya. Yang ketiga, teks ulasan berisi kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Contoh, pada kalimat buku novel ini lugas dan mudah dipahami. Sayangnya novel ini sudah sangat langka dan sulit diperoleh. Kalimat buku novel ini lugas dan mudah dipahami merupakan kelebihan suatu karya. Sedangkan kalimat sayangnya novel ini sudah sangat langka dan sulit diperoleh merupakan kekurangan suatu karya. Ciri yang keempat yaitu teks ulasan membahas latar belakang dan hubungan karya dengan karya lain. 5. Teks ulasan berisi pendapat atau opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Ciri selanjutnya adalah ciri-ciri teks ulasan berdasarkan objek ulasannya. Berdasarkan objek ulasannya ada 1. Ulasan buku. Ulasan buku ini dibedakan 2 jenis, yaitu buku sastra seperti cerpen, novel, puisi, drama, dan buku faktual seperti biografi, esai ilmiah, jurnal, buku pengetahuan, dan sebagainya. Yang kedua, ulasan film. Merupakan ulasan yang mengulas mengenai film atau sejenisnya seperti serial TV, sinetron, dan sebagainya. 3. Ulasan pemintasan. Merupakan ulasan yang mengulas kegiatan yang dipentaskan seperti teater, pentas musik, pentas tari, wayang, dan sebagainya. Yang keempat, ulasan karya seni. Merupakan ulasan yang mengulas bentuk-bentuk karya seni seperti lukisan, patung, karya dekorasi, dan sebagainya.
Menjelaskan kembali teks ulasan. Untuk bisa menceritakan kembali teks yang telah dibaca, kalian harus mencatat hal-hal penting dan menarik dari karya yang diulas. Berdasarkan catatan mengenai hal-hal menarik dari karya tersebut, kita bisa menceritakan kembali isi karya yang diulas. Apa yang kita ceritakan berupa penambahan pengetahuan dan pemahaman kita tentang karya yang diulas. Kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan. Kekurangan teks ulasan bisa berupa 1. Struktur yang tidak lengkap. 2. Isi, misalnya isinya tidak jelas. 3. Pilihan kata yang digunakan, misalnya kata-kata yang sulit dipahami, dan lain-lain. Sedangkan kelebihan suatu teks ulasan bisa berupa 1. Penggunaan bahasa, misalnya bahasanya mudah dipahami. 2. Kejelasan penyampaian. 3. Isi yang jelas dan menarik, serta aspek lainnya. Anak-anak, sebelum pembelajaran berakhir, marilah kita berlatih soal-soal terlebih dahulu. Anak-anak, silahkan anak-anak buka buku paket halaman 162. Kita akan belajar berlatih mengerjakan soal-soal pada kegiatan 6.3. Coba perhatikan bagian A, nomor 1. Perhatikan kembali teks ulasan tentang film Bad. Anak-anak bisa lihat halaman 159 sampai 161. Yang kedua, manakah dari kalimat-kalimat di bawah ini yang sesuai dengan isi teks tersebut? Kita lihat, pada soal pertama, film Bad merupakan film alternatif yang kaya makna. Kalimat ini sesuai atau tidak dengan ulasan film Bad pada halaman 159-161. Sesuai ya anak-anak? Kemudian yang kedua, dari awal hingga akhir, Bad hanya mengambil satu setting, kehidupan di rumah sakit jiwa. Sesuai ya anak-anak? Soal yang ketiga, film Bad bercerita tentang kisah cinta yang tragis antara Bad dengan Pesta. Sesuai atau tidak? Jawabannya adalah sesuai. Yang keempat, Bad jadi gila lantaran tidak kuat menanggung derita akibat aborsi paksa. Kalimat ini tidak sesuai ya anak-anak. Yang kelima, Bad merupakan gambaran tentang kian sempitnya ruang di masyarakat yang patut dijadikan tempat untuk berkreasi. Sesuai atau tidak? Jawabannya sesuai. Kita lihat bagian B, nomor 1. Catatlah hal-hal yang kamu anggap penting atau menarik dari ulasan film Bad di depan. Yang kedua, berdasarkan catatan itu, ceritakanlah kembali isi ulasan tersebut. Jadi silahkan anak-anak catat hal-hal penting atau menarik dari ulasan film Bad tersebut. Contohnya, anak-anak bisa buat catatan seperti ini. 1. Film Bad disutradarai oleh Arya Kusumadewa. 2. Film Bad berkisah tentang cinta tragis antara Bad dengan Pesta yang hidup dalam lingkungan sosial berbeda. Yang ketiga, film Bad mengambil satu setting di rumah sakit jiwa. Yang keempat, film Bad mengungkapkan semangat pemberontakan. Yang kelima, semua karakter tokoh di dalamnya dimainkan bagus dengan porsi yang sama
sehingga tidak terlihat adanya penonjolan karakter tertentu. Dari catatan-catatan yang sudah anak-anak buat tersebut, anak-anak bisa menceritakan kembali teks ulasan. Contohnya seperti berikut ini. Jadi dari catatan itu diceritakan kembali. Teks ulasan ini mengulas tentang film Bad yang disutradarai oleh Arya Kusumadewa. Film tersebut menceritakan kisah cinta yang berakhir tragis karena tidak direstui orang tua. Film Bad hanya mengambil satu setting, yaitu rumah sakit jiwa. Film yang mengungkapkan semangat pemberontakan tersebut, semua karakternya dimainkan dengan bagus, dengan porsi yang sama, sehingga tidak terlihat adanya penonjolan karakter tertentu. Demikian anak-anak, kita sudah mencoba berlatih soal-soal pada halaman 162, kegiatan 6.3, poin A dan poin B. Silahkan anak-anak yang belum jelas bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.